Asal-usul Buta Wiragora, benarkah Raja Siluman di Indramayu kakak dari Raden Arya Wiralodra? Link, https://portal majalengka.pikiran_8380918_asal_buta Raja Siluman di Indramayu kakak dari Raden Arya Wiralodra simak kisahnya. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Tim Portal Majalengka. Wiragora digambarkan dalam pentas seni sandiwara dari Indramayu sebagai siluman atau disebut Buta Wiragora. Belum ada naskah sejarah yang pasti yang menyebutkan adanya Buta Wiragora atau makhluk siluman dari Indramayu ini. Namun dalam pertunjukan drama sandiwara Indramayu, Buta Wiragora dikisahkan sebagai adiknya Raden Wiralodra. Inilah asal-usul Buta Wiragora siluman dari Indramayu. Dikisahkan dalam drama sandiwara bahwa Wiragora adalah kakak dari Raden Wiralodra. Pada suatu ketika Wiragora mengikuti adiknya ke Indramayu, sesampainya di sana ia merasa nyaman sehingga menetap di sana. Suatu saat, karena seringnya memasuki rumah adiknya, ia tidak sengaja melihat istri adiknya tidur telentang. Hal ini rupanya menggoda imannya, sehingga Wiragora kemudian mencoba memperkosa istri adiknya itu di saat Wiralodra sedang tidak berada di rumah. Di luar dugaan, istri adiknya itu melawan, dan ternyata istri adiknya itu bukan orang sembarangan, perempuan ini sangat pandai ilmu bela diri. Terjadi pertarungan sangat sengit di antara keduanya, mereka sama-sama kuat dengan ilmu kanuragan yang mereka miliki. Di akhir cerita, istri adiknya berhasil menghantam muka Wiragora dan laki-laki itu pun ambruk bersimbah darah. Karena malu pada perbuatannya, maka sebelum datangnya Wiralodra, Wiragora melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam sungai Cimanuk. Kelak Wiragora menjadi siluman di Cimanuk, ia dikenal dengan sebutan Buta Wiragora, merajai segala siluman di sungai tersebut termasuk siluman buaya. Itulah kisah asal-usul Raja Siluman Buta Wiralodra yang dikisahkan dalam pertunjukan sandiwara khas Indramayu. ********** Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Babat Cirebon terbitan SZ Hadi Sucipto Wawacan Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, naskah Kuningan dan juga naskah Pulasaren. Dari sekian banyak naskah-naskah Babat Cirebon, terbitan Brandes saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat Arya Cirebon pada tahun 1706 Masehi. Singkat cerita, Syekh Datuk Kahfi melakukan dakwah Islam di salah satu kampung yaitu Pasambangan. Dalam melakukan dakwahnya, Syekh Datuk Kahfi menggunakan cara yang bijak dengan mengikuti adat dan budaya yang ada. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Syekh Datuk Kahfi akhirnya kedatangan Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyai Endang Ayu dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang. Mereka bertiga bermaksud ingin belajar agama Islam dari Syekh Datuk Kahfi. Datangnya Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang merupakan perintah mendiang Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang memerintahkan putra-putrinya untuk belajar agama pada Syekh Datuk Kahfi semasa hidupnya. Kembali merasa heran ketika sang guru juga menyalahkan tindakannya. Baca juga, 5 pemain drama 2521 akan mengisi OS berjudul Wit, lagu yang berpesan tentang harapan guru Sunan Kalijaga menyuruhnya untuk bersabar untuk bisa berguru kepada Sunan Gunung Jati. Karena itu merupakan salah satu ujian yang harus dijalani Sunan Kalijaga untuk bisa menjadi seorang wali. Hingga pada suatu ketika Sunan Gunung Jati akhirnya datang menemui Sunan Kalijaga.
Dan itulah buah dari kesabaran Sunan Kalijaga untuk bisa menjadi murid Sunan Gunung Jati. Raden Said menjadi seorang wali karena telah bersabar untuk menjadi murid dari Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab.